Tapi secara semesta mempertemukan kami, di mana saya bertemu dengan sosok seorang yang saya rasa untuk tingkat sosialnya cukup tinggi, tidak hanya untuk diri sekitarnya maupun untuk rakyat Indonesia, yakni Mbak Rieke Diah Pitaloka yang meminta saya untuk datang ke Jakarta. Selamat siang teman-teman semuanya, saya Kiki Handriani. Hari ini saya ada di Bela Kampa, daerah Bogor bersama dengan Mas, siapa Mas? Septa. Saya lagi ada di pelatihan diklat ya, Laskar Juang RDP. Mas boleh dong ceritain, ini latar belakangnya sebagai wartawan ya. Di Laskar Juang ini sebagai apa Mas? Ya, terima kasih sebelumnya telah diberi kesempatan untuk ngobrol dengan Mbak Kiki dan kawan-kawan semua, bahwa hanya kemanusiaanlah yang mempertemukan kami di sini, dengan tanpa ada embel-embel apapun, tanpa ada background organisasi manapun, tapi secara semesta mempertemukan kami, di mana saya bertemu dengan sosok seorang yang saya rasa untuk tingkat sosialnya cukup tinggi, tidak hanya untuk diri sekitarnya maupun untuk rakyat Indonesia, yakni Mbak Rieke Diah Pitaloka yang meminta saya untuk datang ke Jakarta. Nah, setelah itu dengan misi-misi kemanusiaan, dengan kawan-kawan yang di Bekasi dengan jiwa yang cukup tinggi, namun tidak didasari dengan skill yang cukup SOP-nya terkait penanggulangan bencana, kemudian evakuasi. Terbesitlah akhirnya Mbak Rieke berkacamata dari kejadian Bekasi, Karawang dan sebagainya, dan Subang. Akhirnya udah kita bikin pelatihan saja, Laskar Juang. Kenapa? Biar kawan-kawan saat turun di lapangan itu sudah SOP-nya terpenuhi. Apa itu? Saat mengevakuasi korban dengan perahu karet, saat mengevakuasi korban water rescue, saat mengevakuasi korban di zona-zona merah seperti apa, saat mengevakuasi korban meninggal seperti apa. Nah, disitulah akhirnya meskipun Laskar Juang RDP sudah terlebih dahulu masuk ke zona kemanusiaan dalam penanganan pasien, namun dalam pola penanggulangan bencana mereka baru di sini. Baru di sini. Nah, Mas Septa, ini kan sedang berkembang citizen journalism ya. Artinya setiap orang saat memiliki kamera, punya handphone di kamera, mereka terhubung dengan internet, mereka cepret, langsung foto, langsung share. Ada juga yang dengan data, ada juga yang tidak. Nah, sebagai mantan wartawan yang sudah makan asam garam dunia jurnalistik, boleh dong Mas di-share untuk citizen journalism, bagaimana sih saat menemukan sebuah bencana, apa yang mereka lakukan, even mereka bukan orang kemanusiaan dari sisi bencana, apa yang harus mereka lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan saat posting ke sosial media. Pertama, bijaklah dengan jarimu. Bijak dengan jarimu. Bijak dengan jarimu, karena dengan jarimu semuanya akan terhipnotis dengan tampilanmu. Gitu ya. Dengan kita mengklik, dia share. Dia nggak tahu apakah itu hoax, apa itu fakta, apakah dia dalam atau tidak, atau apa yang dia lihat, dia baca, dia dengar, dia rasa, apakah dia disampaikan ke mana, ke media sosial. Citizen journalism saat ini menjadi dewa. Dewa. Tapi saya bilang tadi, bijaklah dengan jarimu. Kalau memang itu belum, kalau kita di jurnalistik, belum A1 katanya, belum A1, jangan dong di-share. Kalau kamu mau nge-share, data dulu, kuatkan dulu datanya sebagai data awal, bukan data in-depth. Data awal aja. Oh ya, di sini contoh banjir di daerah Kalimalang lah. Banjir Kalimalang, kita foto banjir Kalimalang. Ditulis dong jam berapa itu ketinggiannya, waktunya, iya, datanya. Jam berapa, iya.
minimal data awal lah. Saya di sini jam sekian ketinggian air sekian, lempar. Itu akan menjadi magnet apabila viral. Oh iya, di sini terjadi ini. Akhirnya sonalak semua membantu. Ini terjadi kemarin di Subang. Oh, di Subang. Di Subang. Saat itu ada satu keluarga itu terisolir di rumah yang ke dalam airnya sudah sampai atap. Dia akhirnya bikin status di Instagram. Live, tolong dong saya begini. Nah, video itu saya dapat. Nah, yang saya lempar, ini bener nggak? Ini bener. Saya cek langsung. Saya nggak langsung lempar, saya cek dulu ke Subang. Gimana? Iya, sudah ada. Baru saya lempar, melaporkan kepada pimpinan. Jadi semuanya itu bukan berarti citizen journalism ini hal yang yang mudah tapi juga tidak mudah ya sebetulnya. Mudah tapi tidak mudah. Apabila kita memainkan jari ini dengan visi misi yang berbeda, itu akan terbaca berbeda. Tapi kalau visi misi kita, oh iya saya ingin biar orang tahu bahwa sini ada keadaan banjir, bahwa orang tahu kalau ini ada kebakaran, lengkapilah dengan data awal. Karena itu akan menjadi magnet. Oh iya, wartawan akan ke sana, akan mengembangkan lagi. Kemudian dari mungkin kantor berita dia akan menelpon yang mengupload ini untuk dikembangkan. Jadi itu data awal, bukan data diperdalam. Kalau data dalam pun nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau kita sebarkan hoax, selama ini kan citizen journalism hampir 80% hoax. Hanya 20% akhirnya itu yang fakta. Nah, tapi sekarang terbalik lagi, justru media mainstream juga termakan hoax. Jadi ikut arus ya? Iya, ikut citizen journalism sebenarnya nggak boleh. Dalam kaidah jurnalistik, citizen journalism itu bukan sebagai produk jurnalis. Soalnya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita di produk jurnalistik itu hasil dari reportase, kita masuk ke dapur editor digodok lagi, naik lagi menjadi ke ini layak nggak jadi headline, ini produk jurnalistik namanya. Ada yang dipertanggungjawabkan.